Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Video kali ini saya membahas melanjutkan pembahasan tentang fake breakout gagal yang kedua ya. Jadi kalian udah melihat yang pertama videonya, kemudian yang kedua kita perdalam lagi ya. Ini beberapa contoh masih kosong, jadi saya tambahkan. Untuk videonya juga yang pertama ini bisa kalian lihat di link ini ya, di bawah ini. Ini rasanya sudah pernah saya jelaskan. Oke, fake breakout gagal itu biasanya yang utama yang menyebabkan teman-teman ya adalah tren ya. Jadi kalau ada fake breakout itu kalian wajib identifikasi trennya ya, karena kalau dia nggak loss momentum dan kalau dia strong trend itu biasanya rawan sekali yang namanya fake breakout gagal ya. Jadi di sana akan ada engulfing gagal ya, ataupun morning star akan gagal. Jadi kalau ada morning star harusnya dia reversal, tapi dia malah menjadi hanya retracement ya, seperti itu. Positif yang menyebabkan adalah trend ya. Jadi kalau kalian mencari menggunakan fake breakout ya, kalian harus tahu mana fake breakout gagal, mana fake breakout yang sukses ya. Jadi di sini saya kasih tahu tambahan sedikit ya tentang fake breakout gagal. Oke, ini kita ulang lagi dari nomor ini ya, nomor 1. Kenapa ini kan polanya udah seperti evening star ya. Ada rejection. Kemudian ini bearish ya. Terus kenapa di sini bisa terjadi bullish seperti ini ya? Saya bilang tadi adalah tren ya. Kalau kalian melihat hal seperti ini ya, formasi IMA 50, 100, 200 ini formasi strong ini. Rawan sekali yang namanya ini terjadi fake breakout ya. Apalagi di sini ada yang namanya specific candle ya, atau specific doji ya. Karena di sini udah terjadi morning star teman-teman ya. Kalau yang terjadi morning star ini artinya supportnya kuat ya. Dan kalau di sini terjadi lagi evening star, artinya ini supportnya di break, maka ujung ekornya harus di break juga ya. Kalau nggak salah di sana, nah ujung ekornya nggak di break teman-teman ya. Ini kalau ini memang down, ini harus di break teman-teman ya. Ini adalah ujung yang spesifik sebagai support ya. Kenapa begitu? Karena di sini morning star. Kalau kalian gabungkan ini 3 candle ini akan opening di sini, closing di sini. Dan dia akan membuat ekor doji ya. Ini 3 candle loh teman-teman ya. 3 candle menghasilkan doji. Mau ditembus oleh 1 candle nggak bisa ya. Ini harus ditembus oleh 3 candle juga. Makanya setelah itu terjadi ini. Nah, kalian tahu kalau udah terjadi ini 50% ditembus ya. Di sini juga ada support ya. Maka ini bisa buy langsung ya, karena ini reversal, kemudian fake breakout, kemudian di sini terjadi fake breakout ya. Di sini double fake breakout ya, fake di sini, fake di sini, dan dia melanjutkan ke atas. Hati-hati dengan fake breakout ya. Maka itu kita harus tahu fake breakout gagal dan fake breakout sukses ya. Itu cara membedakannya. Kalau di sebelah kirinya atau sebelah kiri ya, atau dekat-dekat di sini ada morning star, di sini ada evening star, hati-hati, di sini adalah fase ranging ya, untuk penerusan ke atas ketika trennya up. Itu teman-teman ya. Kemudian contoh nomor 2 gimana? Nah, sama lagi teman-teman ini ya. Tapi di sini nggak kelihatan ya. Di sini udah ada reversal ya. Tentunya di sini ada pattern teman-teman. Karena ini adalah deviasi 2. Di sini ada engulfing atau morning star ya. Kalian lihat di sini. Kemudian di sini candlenya adalah breakout ya. Nah, di sini breakout. Oke, yang pertama di sini dulu ya. Di sini ada 1 2 3 doji ya. Jadi kalau opening price closing ini adalah doji bullish ya. Dan ekornya ada di bawah sini. Ini adalah spesifik ya. Spesifik. Tapi lihat kondisi marketnya gimana. 20
uh, middle Bollinger Band, kemudian 50, 100 ya. Emang sedikit downtrend ya. Tetapi yang kalian lihat juga jangan lupa Bollinger Band-nya ya. Bollinger Band-nya ini kecil sekali. Artinya di sini ada volume yang kecil ya, low volume ya. Dan low volume ini cenderung menghasilkan candle yang kurang bagus. Itulah kenapa ini terjadi bullish engulfing di sini. Kenapa di sini terjadi bullish engulfing? Karena low volume ya, alasannya ya. Ini volume marketnya kecil ya. Beda dengan di sini, kalian lihat Bollinger Band-nya, jarak Bollinger Band-nya. Ini marketnya besar ya, artinya dia kemungkinan uptrend untuk ada. Nah, setelah ini terjadi manipulasi di sini ya, karena marketnya kecil. Ini udah breakout, tetapi karena market kecil, ini udah yang namanya oversold ya. Kemudian di sini terjadi engulfing. Nah, kita lihat engulfingnya ini kan fake breakout ya, karena ini fake ke bawah, dia malah ke atas, fake breakout. Dia close-nya di deviasi 1. Nah, sementara di sini pernah terjadi reversal. Hati-hati ya, karena bisa jadi ini adalah seperti ini, retracement. Engulfingnya hanya retracement dan meneruskan ke bawah ya. Karena di sini udah ada 50 EMA ya, atau 50 EMA. Juga closingnya datar, terlalu besar ini ya. Dan kalian kalau trading fake breakout gagal setelah candlenya ya, ini setelah ini ya, di sini ya. Jadi di sini. Kalian tahu di sini fake breakout ya, karena engulfing, maka kemungkinan gagal karena close di deviasi 1 bagian atas. Di sini ada reversal pattern. Kemudian candle setelahnya lihat pasti ada selling pressure. Ini adalah pin bar ya. Dan di sini adalah buying pressure. Karena dia menembus 50% body. Dan sebelumnya ada di sini resisten yang menjadi support. Nah, untuk ini berarti dia rejection selling pressure ya. Kalau di sini bisa di buy atau bisa nunggu ini dulu ya. Kalau kalian nggak yakin dengan ini. Tapi kalau dari analisa sebelumnya sih kepalanya datar, kemudian rejection ya. Ini adalah selling pressure bukan buying pressure karena berasal dari 50 EMA. Dan market dalam keadaan downtrend besar ya. Itu. Oke, kemudian nomor 3 gimana? Wah, ini nggak kelihatan ya ada apa di sini. Tapi di sini rasanya ini round number ya yang menciptakan fake breakout. Tapi ujung-ujungnya fake breakoutnya ini gagal karena apa? Karena closingnya di opening ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi fake breakout akan gagal jika sebelumnya ada reversal, downtrend ya. Kemudian ini uptrend. Dan kalau yang di sini uptrend, uptrendnya gimana? Kuat ini ya. Tergolong kuat juga ya, karena volume marketnya juga lumayan. Oke, di sini ada sebelumnya ada opening, closing ya. Jadi di sini ada konsolidasi, kemudian breakout, sebelumnya ada trend ya. Kemudian ini closingnya di opening dari candle ini, bullish ini. Dan dia juga kalau kalian lihat membuat ekor yang sama persis ya. Itu perhatikan kalau ekor-ekor kecil begitu. Di sini ada specific candle juga ini. Opening ya, kemudian closing kalau 3 candle, kalau 4 candle. Sini ada candle seperti ini 4 candle ya. Bearish yang ada doji atas bawah. Dan bawahnya ini dari deviasi 1 ya, rejection. Maka di sini bisa di belum sih ya. Kalau ini
konfirmasinya udah di candle ini bisa sih, karena ini support 2 ya. Kalau di sini belum pasti untuk entry di sini, tapi lebih amannya tunggu di sini ya. Dan candle ini nggak menunjukkan pressure juga ya seperti ini, makanya terjadi ini. Nah, makanya di sini terjadi konsolidasi. Jadi kita bisa tahu mana candle yang fake breakout gagal yang bisa ditunggangi ya. Ini bisa ditunggangi karena ada selling pressure. Dan tren besar down. Ini bisa karena menembus 50% body dan sebelumnya ada reversal. Kalau ini belum tentu ya, ini nggak ada apa-apa ini. Ini nggak ada pressure, makanya dia doji begini. Kita tunggu, maka tunggu ini ya. Tunggu breakout baru di sini bisa di buy karena breakout ini menembus ini resisten yang cukup kuat ya. Oke, teman-teman. Itu dia pembahasan saya tentang fake breakout yang gagal. Mudah-mudahan menjadi wawasan kalian menambah ya. Dan saya ucapkan salam trader.